Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya sengaja mengundang salah satu dari tokoh reformasi, Pak Amin Rais, untuk kita mengevaluasi kembali apa yang telah dicapai setelah reformasi. Sebab banyak orang yang menganggap bahwa reformasi dulu itu targetnya terlalu kecil, hanya mau menumbangkan Soeharto. Sehingga unsur-unsur ataupun akar-akar dari pemerintahan ala Soeharto tidak pernah tercerabut dari akarnya. Dan karena itu saya ingin bertanya sama tokoh reformasi Pak Amin Rais. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang telah kita capai selama dari 98 ya, udah 23 tahun setelah reformasi, bagaimana perkembangannya menurut Pak Amin? Jadi Bang Karni, seingat saya dulu kan ada beberapa agenda reformasi. Ya. Jadi yang pertama itu memang agenda amandemen Undang-Undang Dasar kita dengan sebab yang jelas. Waktu itu Undang-Undang Dasar kita terlalu pendek, ya, dibuat pun juga terburu-buru kalau melihat sejarahnya, ya. Sehingga banyak sekali hal-hal yang sudah jadi kemajuan zaman, kemudian Undang-Undang Dasar kita itu seperti tertatih-tatih lah untuk apa? Untuk mengantisipasi perkembangan zaman itu, ya. Nah, kemudian memang agendanya itu seingat saya pertama itu otonomi daerah, ya. Kemudian mengembalikan fungsi ABRI, ya, ke posisi pertahanan, ya. Kalau polisi ke keamanan itu. Kemudian ketiga itu menegakkan hukum. Keempat, menggerakkan roda ekonomi supaya terjadi economic recovery yang bisa memulihkan kembali lah, ya, kesejahteraan rakyat kecil. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah kebebasan pers, ya, di mana itu sudah kita nikmati juga Pak Karni dan lain-lain. Tapi memang ada sementara kalangan yang mengatakan reformasi itu gagal gitu. Jadi repot nasi. Kemudian terutama juga Undang Dasar itu malah menjadikan ekonomi kita jadi ekonomi pasar, ya, ketulungan. Dan ya segala macam, bahkan mengatakan NKRI itu bisa bubar, ya, kalau tidak dikembalikan ke posisi Undang Dasar yang asli itu, ya. Nah, jadi Pak Karni, saya melihat dengan rasa syukur, ya, memang tidak semua agenda itu tercapai, ya. Tapi bahwa kita sekarang menikmati, ya sekarang ini kan kebebasan berserikat, berkumpul, ya, ekspresi bersuara, freedom of speech, ya. Kemudian juga di fungsi ABRI sudah kita ganti, ya, sehingga ABRI lebih profesional, ya. Otonomi daerah apalagi, ini saya kira temuan hasil dari reformasi yang kita syukuri, ya. Ketika dulu pusat itu tidak mau mengadakan otonomi daerah, ya, semua ditentukan oleh pusat, gitu. Sehingga pemilihan kepala daerah, wali kota, bupati dan gubernur itu dulu kan misalnya kan ada dua pasangan, yang satu untuk, ya, pasangan yang dikalahkan, ya. Jadi dari istana sudah ditentukan itu yang harus maju, tapi karena namanya demokrasi harus ada pilihan, maka ada pasangan bupati dan wakilnya dan sebagainya itu yang
dijadikan korban saja gitu. Boneka lah. Nah, tetapi ya sekarang ini saya membaca lepas dari plus minus reformasi itu, setelah 20 tahun lebih, saya melihat negeri kita ini meluncur ke sesuatu yang mungkin lebih berbahaya lagi. Apa? Kemana? Jadi pertama ada democratic backsliding, ya. Jadi ini bukan fenomena Indonesia saja, tapi juga fenomena negara-negara lain. Jadi ada demokrasi yang meluncur ke bawah, ya, backsliding, kemudian ke ke kubangan otoritarianisme. Ini sudah bisa kita baca, ya. Jadi sekarang ini saya nggak melebih-lebihkan kalau ada usaha sistematik, ya, yang sangat terukur begitu, ya, yaitu bahwa demokrasi kita sesungguhnya bukan dibonsai saja, tapi mau dikubur, Pak, ya. Jadi bayangkan, ya, eksekutif itu bisa mendikte kemauannya ke legislatif, ya. Eksekutif bisa katakanlah berbuat apa saja dan diamini, ya, oleh DPR, ya, MPR dan DPD, ya. Dengan saya mengatakan bedanya Pak SBY dengan Pak Jokowi, kalau Pak SBY dulu slogannya kan bersama kita bisa. Sekarang ini mau apa saja kita bisa, ya. Tidak lagi apa yang bisa menahan political juggernaut, kereta besi politik yang kuat sekali sekarang ini, ya, yang dananya juga unlimited gitu. Sehingga sesungguhnya ini concern saya yang luar biasa gitu, ya. Jadi akhir-akhir ini misalnya ada Pandora Papers, ya, Pak Karni lebih tahu dari saya lah, ya. Jadi dulu Panama Papers sudah meledak, tapi kemudian hilang, ya. Sekarang ini lebih gawat lagi gitu. Dan saya membaca sekarang setiap lembaga ya, resmi itu bisa meminta data-data Pandora Papers ini, ya. Memang itu PDF-nya saja itu ratusan ribu, Pak, ya. Itu memang huge data yang luar biasa itu. Tapi saya kira dengan algoritma tertentu kita kan bisa tidak usah melihat semuanya gitu. Kita klik misalnya namanya Pak Tukul gitu atau Pak siapa gitu, ya. Itu kan akan keluar semua fakta. Sesungguhnya ini tidak terbantahkan gitu, ya. Nah, jadi ada nama-nama yang sudah disahkan di situ, tapi tentu juga ada argumen itu sudah bukan saya lagi, kemudian ya macam-macam lah, ya. Tapi ada kemauan, Pak, ini sesungguhnya adalah momentum yang bagus juga, ya. Dan berikutnya lagi ya, Pak, jadi cara menaklukkan sebagian terbesar anggota DPR, tapi juga mungkin DPD, ya, MPR gabungan DPD dan DPR itu, memang biasanya yang sudah konvensional, carrot and stick, ya. Jadi wortel, kalau wortel nggak mempan ya dipentung gitu, ya. Kemudian kita lihat yang saya juga sangat sedih sekarang ini ada semacam keterbelahan bangsa besar ini, ya. Jadi ada kelompok-kelompok, kekuatan-kekuatan politik yang memang dirangkul, diberi kesempatan seluas-luasnya, ya, untuk ya mencapai kepentingan-kepentingan politik dan ekonominya, tapi sementara itu ada kelompok-kelompok yang memang dimarginalisasikan, ya. Bahkan mungkin dikriminalisasi, didemonisasi, dianggap hantu gitu, ya. Dan kemudian yang lebih parah lagi adalah bahwa dicoba dibuat public opinion molding gitu, ya. Hal-hal yang sesungguhnya masih harus kita perhatikan, bahkan kita awasi betul-betul, tapi sudah dianggap sudah usai, ya. Jadi misalnya kata-kata
kalau ada orang Indonesia, apalagi pemimpin, apa ulama, apa siapapun lah, ya, yang mengatakan ada bahaya PKI komunisme, itu mengigo gitu ya. Karena sedang ada PKI nggak ada komunisme. Ya. Kemudian juga apa masalah apa yang biasanya mencuat di permukaan karena ada kezaliman itu juga biasanya cepat lenyap. Ya. Jadi ini kebetulan sekarang geger masalah kemarin apa Sentul City itu ya. Saya diberi data-data yang sesungguhnya sangat gawat Pak ya. Jadi data yang dihimpun oleh teman-teman itu ya dari lapangan dalam 5 tahun terakhir ini ada 2.288 konflik agraria. Ada 1.437 orang mengalami kriminalisasi, 776 mengalami penganiayaan, 75 orang tertembak, dan 66 orang tewas. Ya. Bahkan Senin 4 Oktober yang lalu, ya, itu 2 orang petani meregang nyawa karena berselisih dengan pabrik gula Jati 7 di Kabupaten Indramayu. Nah, siapa pelaku penembakan masih misteri dan pasti akan tetap misteri gitu. Ya. Nah, jadi ini fenomena yang juga membuat kita prihatin. Ya. Jadi gagal dong kalau gitu reformasi. Reformasi tidak tercapai semuanya gitu. Ya. Ya, karena, tapi yang Pak Amin bilang tercapai tadi, misalnya otonomi daerah, malah membuat dubius apakah negara kita masih kesatuan atau federal. Ya, jadi otonomi daerah itu membagi korupsi. Ya. Jadi korupsi yang dulu berpusat di Jakarta itu kemudian malah spread over all Indonesian lands. Jadi memang ini masalah struktur mental, struktur moral, struktur etika dari para pejabat kita. Itu cuma sampai sebegitu Pak, menurut saya loh ya. Nah jadi misalnya sering dikatakan banyak korporasi yang ekstraktif, eksploitatif di negeri kita ini sudah menjadi state within a state, a country within a country, ya, negara dalam negara. Ya. Jadi seperti Freeport-McMoRan ini, saya mendalami sekali mengenai Freeport-McMoRan ini, itu kan sesungguhnya kan sesuatu yang tidak masuk akal, ya, yang mestinya sudah dihentikan beberapa waktu yang lalu, diperpanjang lagi gitu dengan alasan segala macam, ya. Dan kalau kita lihat Pak Presiden Jokowi memberikan kado akhir tahun bahwa kita telah mengembalikan Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi, telah didivestasi 51% gitu. Padahal kalau saya lihat itu operatornya masih mereka, semeternya juga tetap dibawa ke luar negeri. Ya. Kemudian pemerintah kita pernah menghitung ongkos yang harus dibayar oleh Freeport-McMoRan karena menghancurkan ekologi kita itu sebesar 13 miliar dolar. Ya. Dan itu diketawakan. Ya. Kemudian ketika Komisi 2 kalau tidak salah di DPR itu supaya waktu fraksi Partai Demokrat meminta ditelusuri ya hal-hal yang tidak masuk akal dari divestasi 51% itu ya dibuat pansus ya. Dia juga diketahukan oleh teman-teman sesama DPR yang lebih banyak itu. Jadi this is what's going on ya. Tapi on top of that ya Pak Karni, mungkin di dunia ini, mungkin ya, yang paling tidak masuk akal itu adalah negara kita ya, yang telah membiarkan, mengizinkan, memfasilitasi, memudahkan ya, tanah air kita ini ya, sebagian besar telah diambil alih oleh konglomerat dan korporatokrat baik dalam maupun luar negeri
Sehingga kita tinggal mendalami lagi, semua bisa dicari faktanya, bahwa yang jelas lebih dari 70% dari tanah kita ini, daratan kita, lahan kita, dari Papua sampai Papua Barat sampai Aceh, itu sudah tidak lagi menjadi milik kita. Ya. Makanya saya katakan ini mungkin the most konyol ya situation in the whole planet. Kok bisa gitu loh ya. Ya, tapi kita tentu melihat kembali ke sistem. Apa yang Pak Amin keluhkan tadi, misalnya semua yang dimaui pemerintah diaminin oleh mayoritas anggota DPR. Karena mereka juga memang lebih banyak. Tapi di lain pihak, kan itu adalah hasil dari undang-undang juga. Undang-undang yang menetapkan bahwa ketua partai bisa merecall anggota DPR dimanapun juga. Sehingga sebetulnya DPR itu kalau saya tinggal 10 orang. Ketua partai aja. Jadi kalau 10 orang ini 7 aja udah koalisi pemerintah, ya apapun yang diusulkan pemerintah ya pasti disetujui. Jadi saya masih ingat mengenai ini ya. Jadi Pak Bamsud itu, ya itu tinggal dibuka di Google lah ya. Dia mengatakan sesungguhnya tiap-tiap fraksi itu bisa ditaklukkan ya dengan beberapa ratus miliar saja. Sehingga kalau mau mengambil alih Indonesia ini ya lewat legislasi yang sudah tunduk kepada eksekutif ya, itu memang dikalikan berapa gitu ya. Yang kita perlukan itu ribuan dolar, ribuan triliun atau jutaan triliun rupiah atau ribuan dolar ya. Tapi kemudian ya teman-teman kita sendiri juga ya yang berpikir rabun ayam, pokoknya selama saya masih hidup saya ya itu apapun saya lakukan gitu untuk mengamankan, Masya Allah ya, saya mungkin beberapa keturunan gitu, 7 keturunan kalau perlu gitu. Tapi kemudian dampaknya bahwa negeri ini bisa hancur lebur ya, bahkan mungkin bisa bubar kalau begini terus. Ya. Karena 80% hutan kita itu sudah gundul Pak Karni. Ya. Jadi kalau Pak Karni sering naik helikopter, tinggal lihat saja di Sumatera atau di Kalimantan, itu yang kelihatan masih ada pohon kan cuma kanan kiri jalan, aspal itu. Ya. Jadi orang tahunya wah hutan kita masih. Tapi 200 meter ke kanan atau ke kiri jalan, ya sudah gundul-ndul. sudah ilalang Pak. Sudah ya. Jadi perkebunan. Nah, jadi saya mengatakan ini ada ABB, agenda besar berat, ya mungkin mission impossible, mungkin ya tanpa ada undang-undang ya yang bisa membalik kembali ya supaya rakyat diunggulkan, kepentingan bangsa diunggulkan, bukan kepentingan oligarki ekonomi yang memang sudah psikopatik itu ya, tidak kenal susila, tidak kenal hukum, tidak kenal kemanusiaan ya. Itu kemudian ya jadi the future is very gloomy. Betul-betul gelap. Nah, jadi begini Pak, ini saya memang kalau agenda besar dan berat ini misalnya ini ya, kemudian eksekutif sadar, legislatif apalagi harus juga sadar gitu. Kemudian petinggi-petinggi negeri ini sadar bahwa sudah waktunya tinggi untuk menegakkan keadilan ya, menghancurkan kezaliman soal pertanahan ini, itu insya Allah masih bisa Pak ya. Karena kalau tidak, jadi saya mengatakan ini tidak perlu revolusi pasti ada bloodshed ya. Tapi undang-undang apapun yang pro oligarki ekonomi, yang pro kepentingan asing,
yang pro kepentingan bisnis itu juga bisa diganti dengan undang-undang yang sama, gitu loh. Nah, cuma ini memerlukan tekad baja, kemudian juga memerlukan kesadaran yang mendalam, ya. Jangan sampai politisi kita itu, ya, lantas hanya karena setumpuk euro atau dolar, ya, atau kalau setumpuk mungkin sekarung lah, ya, itu kemudian lantas kemudian tidak lagi tahu arahnya itu. Padahal Pak Karni, lihat Pancasila. Pancasila itu ada dua kata adil, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Tapi sekarang kemanusiaan yang tidak begitu adil dan agak-agak biadab itu, ya, dan agak zalim itu. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi yang terjadi sekarang ini memang sudah jauh dari cita-cita, tetapi saya tetap, jadi saya dikatakan, Pak Amin kok selalu hanya kritik, Pak Amin apa nggak ada baiknya? Wah, ada baiknya itu, ada baiknya itu. Tetapi kalau saya tidak mengadres yang fundamental itu, kita bisa lupa. Ya, kita bisa lupa seolah istilah sekarang itu yang populer Indonesia baik-baik saja. Padahal kan bukan tidak baik saja, tetapi lebih dari itu Pak Karni. Ya. Nah, jadi masih ada the light at the end of the tunnel, ya. Masih ada sisa harapan, ya. Cuma ini memerlukan just wollen, ya, iradah politik, ya, political will, ya. Ya, tapi saya selalu mengatakan kalau saya mengkritik presiden, ya, itu mesti ujungnya itu presiden masih ada waktu 3 tahun, ya. Dulu 3 tahun lebih sedikit, ya. Kalau Anda banting setir pro rakyat, itu kemudian kita melihat masa depan yang bagus. Ya. Tetapi masih bisakah? Walau alam. Ya, kalau dari segi yang pertama tadi, politik tadi, kita kan harus mengubah beberapa undang-undang yang menyangkut itu. Lah, ada nggak kemauan dari sekian ratus orang di DPR, MPR, dan DPD untuk ke arah sana? Nah, itu kan susah. Kemauan itu mayoritas orang. Nah, kalau itu nggak ada, bagaimana mau mengubahnya? Dan kepentingan katakanlah bisnis tadi jauh lebih tinggi daripada kekuatannya dibandingkan opini yang dibentuk baik oleh tokoh-tokoh, aktivis ataupun media. Persis Pak. Jadi cara membunuh demokrasi yang pertama-tama itu, ya, memang setiap oposisi itu harus dihilangkan dari peta itu. Karena Indonesian Rose Club-nya Pak Karni Yayas itu ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat kelas menengah yang kritis gitu, akhirnya kan ditutup juga. Anda kan jadi korban juga, ya. Nah, seperti ini itu masih akan again and again and again, ya. Semua jadi dibuat supaya eksekutif dengan kekuatannya itu menaklukkan legislatif, ya, kemudian yudikatif, bahkan mungkin lembaga-lembaga pertahanan, keamanan dan lain-lain, ya, untuk membuat sebuah orkestra, nah, orkestra yang dipimpin oleh siapa lagi, ya, tokoh-tokoh oligarki itu, ya. Nah, tema lagunya itu mungkin ya percayakan pada kami, ya, the father knows best, ya, Anda rakyat, Anda nggak tahu apa-apa gitu. Jadi percayakan, sudahlah percayakan itu. Ini kalau again and again and again ditanamkan, itu memang seperti teorinya Hitler, ya, Hitler itu. Dia mengatakan kalau sapi dikatakan kuda, kuda dikatakan sapi, itu mula-mula rakyat mungkin nggak masuk akal. Tapi kalau again and again and again, ya, kemudian dia ulang-ulang lah. Agitprop itu, ya. Siapa namanya itu Menteri Propaganda Hitler itu? Himmler, ya, lupa saya. Baik Pak
Amin. Tapi apakah itu tujuan Pak Amin mendirikan Partai Umat? Ya, jadi terus terang mengapa saya kecewa karena adik-adik saya yang saya percaya tuh kemudian hanya karena pandangan-pandangan yang pendek gitu ya tidak tahan jadi oposisi itu ya. Lebih baik bergabung gitu. Kalau bergabung siapa tahu dapat apa namanya cuilan-cuilan apa kekuasaan. Jadi ini memang saya mendirikan Partai Umat itu niatnya betul-betul slogan itu, lawan kezaliman, tegakkan keadilan demi bangsa lah gitu. Ya, tapi saya lihat justru orang-orang Pak Amin yang dulu satu suara dengan Pak Amin di PAN tidak ikut ke Partai Umat. Misalnya yang Pak Amin ingin jadi ketua siapa? Rahab ya. Harap ya. Rahab itu kan nggak ikut ke Partai Umat. Juga banyak tokoh-tokoh lain yang dulu sedang ada. Dulu kan Mulfahri Harap itu menjadi calon ketua umum, Hanafi jadi sekjen anak saya itu. Iya. Ya. Tapi begitu Hanafi ini juga man of principle, alhamdulillah itu. Dia kan ketua komisi, ya, ketua fraksi. Yeah. Ketua fraksi itu uangnya banyak sekali. Tapi kemudian dia tinggal udahlah, saya keluar saja gitu. Terus ke Jogja dan juga udah ditembak tapi sudah ditabrak 2 truk tapi alhamdulillah masih hidup gitu ya. Nah jadi saya begini ya. Saya belajar tarikh Islam ya. Tarikh para nabi. Ya, saya baca Al-Qur'an tiap pagi dan tiap malam ya. Di situ Pak Karni, di situ itu kalau kita lihat mengapa Namrud jadi Namrud yang bengis, yang eksploitatif ya. Itu karena tidak ada yang menentang. Ya. Untung ada Ibrahim yang mengatakan la, tidak. Kemudian akhirnya kekuatan yang zalim itu runtuh. Ya. Lihat Firaun. Firaun itu kurang apa bengisnya, ditakuti oleh semua rakyatnya gitu. Kemudian Bani Israel jadi budak. Ya. Kemudian kezaliman Firaun 1 dan berikutnya itu, ya, itu terus saja jalan, ya, sampai ketika Musa mengatakan la, tidak. Ya. Makanya doktrin Islam itu la ilaha illallah. Ya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah. Gitu. Juga Nabi Muhammad SAW itu menggerakkan the most wonderful revolution ever ya, dalam history of mankind itu juga karena mengatakan tidak kepada status quo Quraisy, status quo Hashimid yang sudah melenceng itu ya. Saya kira itu Pak punya philosophical background. Jadi mengapa Partai Umat itu berdasarkan Islam rahmatan lil alamin itu karena kita ya sejauh kita bisa kita akan mengatakan tidak, tapi secara konstitusional ya kita tidak pernah akan mengendorse hal-hal yang tidak konstitusional ya. Nah, jadi masih ada harapan. Jadi dalam impian saya Pak Karni, andai kata insya Allah Partai Umat itu bukan saja thresholdnya lolos, kalau threshold cuma 4% ya, tapi ya saya nggak tahu tapi berapa gitu. Kemudian nanti bergabung dengan partai-partai yang masih concern, prihatin dengan masa depan negara kita ini, ya. Kemudian kan bisa ya lewat new legislation ya membuat produk undang-undang yang memperbaiki tadi itu sistem pertahanan, sistem HPH dan lain sebagainya. Ya justru itu saya mempertanyakan kenapa kayak Mulfahri, Rahab, ada beberapa tokoh-tokoh lagi yang sebetulnya
pikirannya dan pendapatnya selama ini sejalan dengan Pak Amin, nggak ikut ke Partai Umat. Bahkan nama Hanafi Rais pun nggak ada saya lihat di susunan struktural. Oh ada, dia anggota Majelis Umat. Hah? Anggota Majelis Umat. Oh, anggota Majelis. Anggota Majelis Syuro, anggota Majelis Syuro. Oh, ada. Maaf. Saya ketuanya. Dia Ya. salah satu anggota. Ya. Nah, tapi yang lain-lain itu nggak ikut. Itu ya. Nah jadi kalau saya lihat yang di bawah sudah sebagian eksodus. Ya. Tapi yang sudah menjadi anggota DPR apa, saya kira juga ya apa manusiawi lah ya. Saya ingin menyelesaikan penugasan saya sebagai anggota DPR gitu. Barulah nanti mungkin kalau suasana memungkinkan gitu akan bergabung dengan Partai Umat gitu. Karena sudah terancam juga begitu dia misalnya sekarang ini menyeberang Partai Umat, tentu kemudian segera di recall. Baik. Di PAW. PAW. Ya, artinya, tapi sebaliknya ada pengurus di DPP Partai Umat kayak Deno Warisman, Ya. Agung, Ya. yang justru mundur. Ya. Dan ada beberapa daerah yang juga mengundurkan diri dari Partai Umat. Ya, jadi saya tahu anatominya sekarang ini. Ya, jadi memang kalau kasus Neno lain lagi. Ya, tapi satu menit saja lah ya. Nanti nampak senang dibesar-besarkan. Jadi yang Agung Musin itu kita sudah memotret. Ya sudah gitu. Ya. Nah jadi saya dalam jam terbang pengalaman berpolitik ini ya Pak, memang sesuatu yang biasa lah ya. Tapi saya garis bawahi mengapa saya dikeroyok oleh anak buah saya itu ya, yang karena pernah menjadi Menko, menjadi menteri ini, menteri itu, semuanya itu ya. Itu karena saya dianggap pengganggu. Ya, mengapa sih kok nggak dukung Pak Jokowi? Pak Jokowi yang bisa memberikan cash and carry gitu ya. Jadi sudahlah Pak Amin kita keroyok aja biar keluar, ya. Masa keluar betul gitu ya. Jadi ini karena prinsip Pak ya. Jadi saya dianggap pengganggu untuk langkah mereka bergabung dengan Pak Jokowi karena tadi itu cash and carry. Sesederhana itu menurut Pak Amin. As simple as that. Jadi cara memperbaiki keadaan ini yang Pak Amin lihat tadi kan udah ada dari bagaimana DPR yang juga hampir mustahil bisa membalikkan lagi undang-undang yang merugikan rakyat tadi, dan bagaimana kekuasaan juga mau terima itu dibalikkan lagi. Taruhlah sekarang yang konglomerasi yang udah punya ribuan bahkan jutaan hektar itu harus kembalikan lagi ke rakyat. Itu kan revolusi, hampir utopis jadinya. Revolusi dan jihad konstitusional gitu. Kalau saya people power, saya pernah dipanggil baris krim itu dari pagi sampai hampir malam gitu ya. Karena saya pernah bilang mungkin perlu people power itu. Nah kemudian begini ya Pak, ya saya manusia biasa sekali ya, tidak ada kelebihan saya itu. Tapi saya kan baca Quran. Ya. Jadi memang dalam tarikh semua para nabi itu ya, mula-mula seperti hampir mustahil, patah harapan. Ya. Tapi kemudian ketika pada the end of the day ya menang. Gitu, ya. Bahkan yang dramatis itu adalah pertempuran antara Tolut bersama Daud ya, dengan Jalut Goliath. Ya. David versus Goliath. Ya. Ini sesuatu yang nggak masuk akal, masa David mengalahkan. Ya. Jadi ceritanya itu
kan Tolut mengumpulkan pasukannya dan mengatakan Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Barang siapa sampai minum bukan lagi pasukanku. Kemudian barang siapa yang sama sekali nggak minum itu pasukanku, atau yang kecuali sekedar membasahi tenggorokannya dengan seitarafa ghurfatan biyadih untuk mengairi apa lehernya. Tenggorokan. Bahkan Pak, di situ itu Al-Quran dramatis sekali ya. Setelah yang terpilih ini tinggal ya 330-an dari sekian 80.000 itu ya. Kemudian yang terpilih ini setelah melewati sungai berarti kan berhasil. Ketika melihat jalur dan pasukannya yang begitu magnitudenya, begitu imposingnya, begitu menakutkannya itu, ini Tolut mengatakan, hari ini kita nggak mungkin mengalahkan. Tapi kemudian waqal ladzina yadununa annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah ya. Tapi kemudian ada seseorang yang juga beriman mengatakan, jangan begitu ya. Betapa sering terjadi yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, tapi dengan izin Allah, walhum ma'as sabirin. Ya. Nah, jadi saya masih percaya ya bahwa negeri ini negeri yang masih diberkati Allah. Ya. Setiap pemberontakan pasti gagal. Ya. Mana ada pemberontakan yang tidak gagal. Ya. Karena itu kita mulai dengan cara yang konstitusional. Ya. Ini takes time ya, mungkin tidak bisa 2-3 tahun ini ya. Tapi bahwa kita menanam kesadaran, dan yang paling repot Pak, memang rakyat kita itu. Ya. Jadi saya baca di tarikh itu, ketika Nabi Musa itu nabi, ya, ketika mengajak kaumnya Bani Israel, mari kita tinggalkan Mesir, tinggalkan perbudakan, itu mah dimarahi. Musa, you ngomong apa? You sontoloy kira-kira gitu, ya. Kita budak, tapi kan hidup toh, udah enak kita nggak apa-apa. Nah itu loh, ya. Rakyat kita ini itu saya kira itu malah tugas para ulama, para intelektual, para ya teman-teman yang masih concern itu untuk menyadarkan bahwa masa depanmu itu sudah sangat hitam kelam gitu, ya. Sehingga saya kira apa yang pernah diambil dari kekayaan negara ini oleh para konglomerat, para korporatokrat, tapi juga yang disokong dengan birokrat-birokrat yang tanpa martabat itu, ya. Kalau ini bisa disadarkan, masih ada harapan. Kalau tidak, memang mungkin that is the end of the game, Pak. Ya, saya tidak pesimis, tapi menurut hitungan manusia seperti itu. Namun kalau ada sekelompok kecil yang terus saja konsisten istiqomah, nanti akan datang. Allahu Akbar. Ada satu lagi, Pak Amin berapa bulan lalu yakin sekali bahwa ada skenario Presiden 3 periode. Undang-Undang Dasar akan diubah menjadi 3 periode. Lah, kan nyatanya sampai hari ini Presiden Jokowi pun mengatakan tidak setuju dengan ide. Gini Pak, jadi ini ada teks amnesti yang geger ya, teks amnesti. Ya. Ya. Ini teks amnesti kedua berarti pemerintah menjilat ludah sendiri. Ya. Teks amnesti yang pertama itu, ini saya quote ya, omongannya dari Presiden Jokowi. Ya. Kata Pak Jokowi, kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Jadi teks amnesti adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silahkan, yang tidak maka hati-hati. Nah sekarang sudah ada jilid 2, jadi bukan terakhir. Ini terakhir yang kedua gitu loh Pak. Nah lantas dikatakan kalau begini caranya,
kemudian nanti sembako dipajeki, PPN dipajeki, itu Mbak Sri Mulyani itu berburu di kebun binatang kan begitu ya. Ya pasti uang masuk, tapi kan kasihan rakyat Pak. Ya. Nah jadi memang maaf ya, I don't trust you Mr. President, but still a hope. There's still a hope. Gitu ya. Saya mengatakan saya tidak, tapi kalau kemudian MPR mengatakan perlu periode ketiga. Apa kata saya sudah mengatakan tidak, tapi kan dipaksa oleh rakyat, ya sudahlah apa boleh bikin, nah gitu loh kira-kira. Yang mudah-mudahan saya salah. Ya. Tapi yang penting memang saya selalu mengatakan di tengah-tengah suasana agak memberatkan ini masih ada harapan. Ya. Dan harapannya itu pada Pak Lurah kita itu, kalau Pak Lurah itu kemudian bisa memahami keadaan sesungguhnya, jangan mendengarkan para buzzer atau para sekoven penjilat itu, ya, maka tentu masih ada harapan. Dan yang saya heran pada zaman Bung Karno dulu, itu jubir Bung Karno itu Pak Ruslan Abdul Ghani, ya, yang intelektual, yang sejarawan, politician. Nah sekarang ini juru bicaranya Pak Jokowi kok cuma siapa, saya lupa namanya ya. Jadi Ngabalin. Yang bilang ada ya bukan saya. Iya kan juru bicara. Baik Pak Amin, saya terima kasih banyak sudah banyak lebar kita ngomong. Dan pemirsa, kita ketemu kali Ilyas Club yang akan datang.